Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haqqil walidain. Hak kedua orang tua. An Ibnu Abbas an Sa'id bin Mas'ud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min mu'minin lahu abawani fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu ma baina minal jannah wa la yasitu alaihi wahidun minhuma fala yarda Allah ta'ala anhu hatta yarda kila wa in kana zaliman qala wa in kana zaliman ma min mu'minin lahu abawani. Mukmin mana saja, maknanya begitu, yang memiliki dua orang tua, fayusbihu wa huwa muhsinun, setiap pagi dia berbuat baik, ilaihima, kepada kedua orang tuanya, illa fatahallahu lahu ma baina minal jannah, maka dibukakan lahu baginya apa yang ada di antara surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala yasitu alaihi wahidun minhuma, dan orang tuanya tidak murka, tidak benci, tidak marah. Wala yasitu alaihi wahidun minhuma, tidak membuat orang tuanya marah. Fala yardallahu, maka kalau itu yang terjadi Allah enggak ridha, hatta yarda, sampai dia orang tua ridho kepada anaknya. Kila, ditanya, wa in kana zaliman, meskipun orang tua itu zalim, ya, wa in kana zaliman, meskipun dia orang yang zalim, tetap kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Orang tua saya belum mau sholat, Ustaz, apakah saya wajib berbakti? Nggak ada urusannya berbakti sama orang tua nggak sholat, urusannya lain. Perintahnya berbakti, wa in kana zaliman, meskipun orang tua kita orang yang zalim. Qala Musa alaihissalam, ya Rabbi ausini. Nabi Musa bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah, wahai Allah, berikan aku wasiat. Kata Allah, usika bi, aku wasiatkan kepadamu untuk patuh kepadaku, taat kepadaku. Qala ausini, nasihatkan aku wahai Allah, kasih aku wasiat. Usika bi ummika, aku wasiatkan kepadamu untuk berbakti kepada ibumu. Qala ausini, Nabi Musa nanya lagi, wasiatkan aku ya Allah. Usika bi ummika, aku wasiatkan kepadamu untuk berbakti kepada ibumu. Qala ausini, ya Allah, wasiatkan aku. Kata Allah, usika bi abika, aku wasiatkan kepadamu untuk berbakti kepada bapakmu. Bapak ini kita belakangan, Pak. Yang lebih dimuliakan ibu. Bapak tiga, ibu tiga, bapak satu. Bapak satu, ibu, benar ya? Ibu 3 kali, bapak sekali. Bapak sekali, ibu 3 kali. Bapak satu, ibu 3. Ya, bapak satu, ibu 3. Benar ya? Ya, persepsinya beda katanya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ibu-ibu, gua enggak ngaji lagi deh besok. Qala raja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni uridul jihad ya Rasulullah. Ada orang laki-laki datang, saya mau jihad. Qala ahayyun abawak, bapak ibu kamu masih ada enggak? Naam, ada ya Rasulullah. Fa fihima fajahid,
di dalam keduanya. Artinya kalau ada orang tua kamu cukup berjihad dengan kedua orang tua. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua itu sama saja seperti kita jihad fi sabilillah. Hadal khabar, kata Imam Abu Lais Samarqandi menjelaskan hadal khabar, hadis ini dalilun. Dalil bukti petunjuk ala anna birral walidain afdalu minal jihad fi sabilillah, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu afdal, lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yatrukal jihad. Kenapa? Karena Nabi menyuruh si rajul itu untuk meninggalkan jihad. Enggak perlu jihad. Wa yashtaghilu bi birril walidain, dan menyibukkan dirinya dengan kedua orang tua. Wa hakadha naqul innahu la yajuzu lirajuli ay yakhruja ila jihad fi sabilillah idza lam ya'dzan lahu abawahu. Enggak boleh seorang itu berjuang di jalan Allah kalau enggak diizinkan sama orang tuanya. Bu, saya mau pergi, Pak, saya mau pergi berjuang di jalan Allah, mau ngapain? Saya mau demo. Ya enggak? Saya mau demo. Demo bawa petasan, bawa selepetan gitu kan. Kata emaknya, "Sana, pergi," begitu. Kalau kata emaknya pergi. Tapi kalau kata emaknya jangan. Sepanjang jalan itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan, nak, ntar kamu ngapa-ngapa begitu. Pokoknya kalau ibu kita udah ngomong jangan, nak, nanti kamu nggak ngapa-ngapa, jangan langgar tuh. Kalau ibu kita udah ngomong jangan, nak, nanti kamu ngapa-ngapa, jangan pergi. Ya, belangsak kalau kita pergi. Kalau ada orang tua kita bilang begitu, jangan, nak, ntar kamu ngapa-ngapa, begitu, jangan. Enggak, mak, begitu, jangan dilawan. Idza lam ya'dzan lahu umalam yaqan nafir aman. Sampai kapan itu? Sampai kiamat. Nafir itu tiupan sangkakala. Wa takunu ta'atun liwalidain afdal minal khuruj ilal ghazwi. Dan taat kepada kedua orang tua, patuh itu lebih utama ya daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, man abarra, siapa orang yang paling aku berbakti kepadanya? Ummuka. Hadis ini populer. Lalu siapa? Ummuka. Lalu siapa lagi? Ummuka. Tsumma man, qala abaka, tsummal aqrab wal aqrab. Ibu, kemudian saudara yang lain. Mamang, bibi, ya. Termasuk di dalamnya apa? Kalau sudah ibu, kemudian bapak, yang ketiga dan seterusnya itu akrab. Siapa yang paling akrab? Setelah bapak ibu yang paling kita patuhi siapa? Mertua tuh, ya, mertua. Ya, bapak mertua, ibu mertua. Habis itu siapa? Ya, kakak kita, adik kita, mamang kita, bibi kita. Salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat yang turunnya itu bergandengan. Berapa ayat? Ada 3 ayat yang turunnya bergandengan. La yaqbalullahu wahidatun minhunna bighairi qarinatiha. Tidak diterima salah satu kalau yang satunya enggak dikerjakan. Jadi ada 2 ayat. Ada 3 ayat yang 3 ayat itu selalu bersandingan. Ya, selalu bersandingan. Kalau ngerjain yang satu, enggak ngerjain yang satu, maka batal. Apa itu? Yang pertama, qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Faman shalla, barang siapa yang salat walam yu'ti az-zakah, tapi enggak bayar zakat, lam tuqbal minhu shalah, maka salatnya enggak diterima. Ora den tompo, nggak diterima. Ali Imran 132. Salat dia nggak salat,
tapi dia enggak zakat, enggak diterima. Sebaliknya dia zakat tapi enggak sholat juga enggak diterima. Ya sholat ya zakat. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa tsaniyah qaulu ta'ala wa atiullaha war rasul. Ayat yang berikutnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Faman ata Allah wa lam yuti ar-rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul tidak diterima. Jadi harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalitsatu qaulu ta'ala, yang ketiga anishkurli wa liwalidaika, bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa tinggi derajat orang tua kita, menyandingkan kalimat syukur dengan kemudian walidaika, bersyukur kepadaku, kata Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Siapapun kita itu dasarnya dari emak kita. Hatta presiden sekalipun lahir dari seorang ibu. Dari ibu. Para cendekiawan, orang-orang alim, orang-orang soleh itu lahir dari ibu. Makanya al-umum madrasatul ula, ibu itu sekolah utama. Para ulama-ulama madhab, ulama-ulama soleh itu diterpa pendidikannya banyakkan dari orang tuanya. Salah satu contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dibimbing sama ibunya. Dibimbing sama ibunya, diajarkan untuk mencari guru yang baik. Pergi ke kota Madinah, menemui gubernur Madinah. Dibantu oleh seseorang yang mengantar Imam Syafi'i kecil, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, bertemu dengan gubernur Madinah. Minta izin, minta rekomendasi. Pak, izinkan saya bertemu dengan Imam Malik. Kata gubernur Madinah, kalau bisa jangan ketemu sama Imam Malik deh. Kalau ketemu sama yang lain selain Imam Malik, saya berani nganter. Kalau Imam Malik gredeg, Pak. Para pejabat pemerintah di zaman dulu itu kalau ketemu sama orang alim gemeteran. Kalau sekarang sama orang alim kan ngelawan. Gemeteran ketemu sama orang alim. Jangan deh kalau bisa. Akhirnya dipaksa, alaha, kemudian diketemuin juga. Ketuk pintu, khadamnya kemudian keluar. Siapa? Saya Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Mau ngapain? Saya mau belajar kitab Muwatta sama Imam Malik. Ngadu khadamnya Imam Malik, Tuan ada anak muda namanya Muhammad Idris Asy-Syafi'i, mau ngapain? Mau belajar kitab Muwatta. Bilangin, balik lagi nanti kalau dia sudah hafal kitab Muwatta'ku, kata Imam Malik. Disampaikan nama khadamnya, begitu dibuka, Bang, kata Imam Malik, kesini lagi nanti kalau sudah hafal kitab Muwatta. Kata Imam Syafi'i, apa? Kitab Muwatta Imam Malik udah ada di sini. Semuanya udah saya hafal, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kecerdasannya 500.000 giga. Kalau datang ke masjid, pergi ke masjid, kalau dari masjid kupingnya dalam riwayat itu, dalam manakibnya Imam Syafi'i itu ditutup. Supaya apa? Supaya suara-suaranya nggak masuk. Kalau masuk itu hafal. Kalau baca kitab itu yang satunya ditutup, yang satunya dibuka. Karena kalau yang satunya nggak ditutup, masuk juga itu. Itulah kehebatan Imam Syafi'i. So begitu pun masih ngeluh sama gurunya namanya Imam Waqi. Syakautu Waqi'in su'ahif, di dalam kitab Dasar Ta'limul Muta'alim. Ini kitab diajarin di pesantren.
Syakautu Waki su'ahifzi. Aku ngadu kepada guru ke Imam Waki. Imam Waki itu gurunya Imam Syafi'i. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Dia menganjurkan aku untuk meninggalkan maksiat. Begitu. Masih ngadu kegudahan hafalannya. Apalagi kita, Pak. Insyaallah. Anis kurli wali walidaik wa dalilu ala dzalika rawiyun. Dalilnya adalah inna la'natal walidain tabtaru asla walidima idza aqahuma. Bahwa laknat kedua orang tua itu tergantung sama kedurhakaan anak. Faman arda walidayhi faqad arda khaliqah. Barang siapa yang ridho kepada kedua orang tuanya atau orang tuanya ridho kepada dia, maka Allah ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang membuat orang tuanya benci, maka Allah pun benci. Waman adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yubirruhuma dakhalan nar. Barang siapa memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara kedua orang tuanya, tidak mampu dia memasukkan, tidak berbakti dia kepada kedua orang tuanya, maka dia masuk neraka. Punya orang tua ya tidak berbakti, maka menyebabkan dia masuk neraka. Fa'abadahullah, maka Allah jauh dari orang tersebut. Ayul amali afdal, amal apa yang paling utama? Salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Tsumma birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma jihad fi sabilillah, lalu jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah urutannya ketiga. Yang kedua birrul walidain. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Qara'tu fi ba'di, kata Imam Farqad As-Sabakhi, qara'tu fi ba'dil kutub, aku pernah baca kitab. Penjelasan dalam kitab itu la yang bagi li walid an yatakallama idza syahida walidai illa bi idnihi. Enggak boleh ngomong kepada orang tua sama seperti akhlak kita ngomong sama guru. Ya, maksudnya mulai ngomong. Lagi duduk begitu mulai ngobrol, ya. Kecuali dengan izinnya. Wala yamshi baina aydihim, enggak boleh jalan di depan orang tua kita. Jalan di depan orang tua enggak boleh sembarangan. Wala an yaminiha, enggak boleh di kanan, wa an syamailiha, enggak boleh di kiri. Ya. Illa an yada'ahu fayujibuhuma, kecuali dia manggil lalu dia memenuhi panggilannya. Di mana bagusnya? Walakin yamshi khalfahuma, berjalan di belakang orang tua, nggak boleh di depan, nggak boleh di samping kanan, nggak boleh di samping kiri. Kama yamshil abdu khalfa maulahu, sebagaimana seorang hamba berjalan di belakang tuan, di belakang tuannya, dia di belakang tuannya di depan. Itulah orang tua, kemuliaan kita kepada orang tua kita. Ya Rasulullah, inna ummi kharafat indi. Ya Rasulullah, ibuku udah tua. Wa ana ut'imuha biyadi, aku kasih makan, aku suapin ya Rasul. Tiap hari saya suapin. Waskiha, saya kasih minum. Wa wadiuha, dan aku carikan tempat wudunya, maksudnya memberikan dia berwudu, aku yang ngasih airnya. Wa ahmiluha ala atiki, aku gendong di pundakku kalau dia mau berangkat kemana-mana. Fahal jazaituha, apakah aku sudah menebus baktiku kepada orang tuaku? Apa kata Rasul? La, belum. Wala wahidah min mi'ah, ya tidak ada satu dari 100, artinya enggak mungkin. Walakinnaka qad ahsanta, tapi kamu sudah berbuat baik dan Allah membalas yang dikit dengan pahala yang besar. Belum terbalas, Pak. Kita ngasih makan orang tua, ngasih minum orang tua, menyiapkan tempat wudunya, kita gendong di punggung kita. Orang sekarang, anak sekarang mana ada yang gendong orang tuanya? Ada enggak? Boro-boro orang tuanya sakit nggak bisa kemana-mana. Ya. Fahal jazaituha, sudahkah aku berbakti kepada keduanya? Belum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal'unun, terlaknat
man la'ana abahu, bagi orang yang melaknat bapaknya. Mal'unun man la'ana ummah, terlaknat bagi orang yang melaknat ibunya. Maksudnya mengolok-ngolok, Pak. Kalau kita anak-anak kita sekarang ini di era yang luar biasa, tidak tahu penyebabnya apa, yang jelas era komunikasi digital, informasi dan lain sebagainya, suka main kata-kataan. Ya, main kata-kataan. Main sebut-sebutan bapaknya. Bapaknya si A disebutin tuh. Anaknya marah, sampai berantem kadang-kadang. Mal'unun man sadda anis sabil. Terlaknat orang-orang yang menghindar dari jalan yang benar, au adal a'ma anit thariq, atau menyesatkan orang yang buta dari jalan. Misalnya apa? Ada orang buta, kemudian kita sesatkan ke sono yang benar. Bukan dikasih jalan bukan ditunjukin jalan yang benar, jalan yang arah yang dia tuju malah disengsarakan. Itu mal'un. Mal'un man dzabaha bi ghairi bismillah, terlaknat bagi orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Mal'un man ghayyara takhumul ardu, terlaknat bagi orang yang mengubah ukuran tanah. Ya'nil haddal ladzi baina ardi wa ardi ghairihi. Ya, yakni batas tanah orang harusnya segini, kemudian diputerin ke sini. Ini terlaknat. Ya, tanahnya misalnya 70 meter. Yang dia ngambil 2 meter punya orang, mal'un. Itu sampai ke bawah, apa yang muncul dari tanah itu menjadi haram. Jangankan semeter 2 meter, sejengkal aja ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni alamatul haram. Inna min akbari dzambi an yasubba rajul walidayhi. Dosa yang paling besar adalah seseorang yang yasubba rajul walidayhi. Anak yang misuh, mencaci maki kedua orang tuanya. Wa kaifa yasubbu walidayhi? Bagaimana ya Rasulullah dia memisui orang tuanya? Yasubbu abar rajula fa yasubbu abah wa yasubbu umma fa yasubbu ummah. Gimana maksudnya? Yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Gitu tadi. Oh, bapakmu tukang ini tukang itu. Nah, kemudian berbalik dia pun ngatain bapak kita. Itu seperti walaupun kita tidak terang-terangan misuh berkata kotor kepada orang tua kita, tapi kemudian karena kita ngatain teman kita, ngatain bapaknya, itu artinya kita ngatain bapak kita. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Karena syabab, mengakhiri kajian kita. Karena syab ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda. Ini populer, tapi dalam